Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toys.id bersama gue Ricky, akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint Claude Mitty X Pisces Aphrodite God Cloud. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Pisces Aphrodite God Cloud yang pertama kali muncul di dalam serial animenya, yaitu Senseiya Soul of Gold. Di dalam cerita anime tersebut adalah pertarungan antara ke-12 Goldsen melawan Dewa Loki. Dan untuk setting tempatnya itu ada di Asgard, jadi emang di dalam cerita tersebut ada God Warrior juga. Dan kemunculan Goldsen God Cloud ini adalah pada saat melawan Loki. Oke, lanjut kita mulai bahas dari figurnya ya. Untuk SCM Pisces SOG sendiri itu ada dua macam versi ya. Itu adalah versi revival dan juga versi yang lama. Dan untuk Pisces SOG yang gue punya sekarang ini adalah versi yang lama. Bisa dilihat untuk perbedaannya sendiri itu adalah di bagian sini. Di bagian depan boxnya untuk yang versi lama ini kita bisa melihat kayak semacam stiker gitu yang mendadakan. Di dalam figurnya ini kita mendapat semacam efek parts atau background yang berlambangkan zodiak ke-12 Goldsen. Sedangkan untuk yang di versi revival itu tidak ada stiker ini, dan juga di dalam figurnya kita tidak mendapatkan background effect ini. Lalu untuk logo Bandainya sendiri untuk yang versi lama ini masih yang berwarna merah, sedangkan untuk yang versi revival itu sudah berwarna biru. Lalu lanjut kita bahas dari boxnya. Untuk boxnya sendiri ini lumayan besar ya. Untuk Soul of Gold emang untuk boxnya lumayan besar. Dan untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari Pisces Aphrodite dan juga gambar dari objeknya. Dan juga di sini kita bisa melihat logo dari Senseiya Soul of Gold. Dan untuk figur ini rilis di tahun 2017. Lalu di bagian sampingnya ini kita bisa melihat ya posenya dari si Pisces Aphrodite, dan di sini juga ada tulisan Pisces Aphrodite God Cloud. Lalu di bagian belakangnya ini adalah box artnya dan juga berbagai macam pose-posenya si Pisces dan juga berbagai macam face sculpt yang kita dapat di dalam figur ini. Lalu di bagian sampingnya lagi ini adalah objeknya dari Pisces Aphrodite God Cloud, dan untuk objeknya sih ini benar-benar keren banget ya kelihatannya. Dan juga ada tulisan Pisces Aphrodite God Cloud. Lalu untuk di bagian atas ya, ini seperti ini. Jadi ada lambang Senseiya Soul of Gold, terus Saint Claude Mitty X Pisces Aphrodite God Cloud. Dan di bagian samping-sampingnya itu adalah logo dari zodiaknya Pisces ya. Lalu di bagian bawahnya seperti ini, ada gambar si Piscesnya dan juga berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu. Lalu langsung aja kita buka ya isi dalam dari boxnya ini. Oke teman-teman, di dalam boxnya ini kita dapat 3 buah blister ya. Untuk di blister pertama, ini kita bisa melihat orangnya dari si Pisces Aphrodite dan juga berbagai macam armornya. Semua armornya sih sebenarnya ada di bagian blister pertama ini. Mulai dari parts pundak, tangan, kaki, badan, perut, rok, dan juga armor kepala, itu semuanya ada di blister pertama ini. Lalu di sini kita bisa melihat kita dapat berbagai macam face sculpt pengganti. Total kita ada dapat 5 macam face sculpt pengganti. Jadi cukup banyak ya untuk face sculpt penggantinya. Mulai ada yang merem, teriak, dan juga ada yang pose senyumnya juga. Untuk parts tangannya juga nggak kalah, kita dapat banyak juga. Ini kita dapat 5 pasang untuk parts tangannya. Mulai dari yang megang bunga, ada yang ngepel normal, ada yang ngebuka. Jadi benar-benar bervariasi lah untuk parts tangannya. Lalu untuk di blister kedua ya, ini kita dapat parts dari sayapnya ya. Jadi di blister kedua ini kita hanya dapat parts sayapnya aja. Lalu untuk di blister ketiga, ini adalah parts dari kerangka objeknya. Dan ini emang sudah terlihat sih, ini adalah seperti kerangka ikan ya. Dan untuk tatakannya sendiri ini lumayan besar. Lalu di sini kita juga dapat parts effect atau background effect yang gua bilang tadi di bagian box depannya. Dan yang kita dapat di dalam figur Pisces ini, kita dapat background yang punyanya si Pisces, Scorpio, Libra, dan Gemini. Di sini kita juga mendapat petunjuk ya cara bagaimana kita memasang background effect ini. Dan untuk bahan dari background effect ini adalah kayak semacam karton ya. Berbeda dengan background effect-nya punya Scorpio
gold sand. Ini kalau misalnya kena air ya bisa hancur. Lalu yang terakhir pastinya kita dapat manual book ya. Dan manual book ini adalah panduan bagaimana cara memasang armornya ke bagian objeknya dan juga bagian armornya ke orangnya. Jadi untuk proses pemasangan objeknya terutama ini benar-benar wajib dibaca sih. Dan untuk gold sand guard cloth pastinya kita dapat semacam binder gitu yang kita bisa pasangin atau kita bisa gabungin itu di dalam binder yang dijual terpisah oleh Bandai. Dan itu aja di dalam boxnya. Jadi kita dapat 3 buah blister, 1 buah manual book, dan background effect di sini. Dan langsung aja kita lihat objek dari Pisces guard cloth ini. Oke teman-teman, ini adalah objeknya dari guard cloth Pisces Aphrodite. Dan ya, gue sangat takjub sekali sih dengan objeknya si Pisces ini. Untuk bentuk objeknya ini bisa kalian lihat ya, mungkin udah terlihat jelas. Untuk bentuk objeknya ini adalah ikan. Sesuai dengan lambang zodiaknya Pisces, yaitu ikan. Jadi untuk bentuk objek dari guard cloth Pisces ini adalah ikan. Tapi kalau kita bandingin dengan versi gold sand-nya, itu jauh lebih bagus sih untuk yang versi guard cloth ini. Untuk yang versi gold sand juga sebenarnya udah bagus sih, udah mirip banget dengan ikan. Tapi karena udah muncul versi guard cloth ini, jadi untuk kalau gue lihat versi gold sand itu jadinya kayak biasa banget. Bisa kalian lihat untuk bentuk dari objek ini adalah ikan yang sedang melompat ya, baru melompat dari air gitu. Di sini ada buntutnya, bisa kalian lihat ada buntutnya di sini, terus ada cipratan-cipratan airnya di sini. Lalu ini badannya ya, kayak dia melengkung gitu. Nah, kayak melengkung gitu. Dan di sini ada siripnya, dan ini adalah kepala ujungnya ya, kepala ikannya. Ya bentuknya sih benar-benar keren banget sih. Gua benar-benar suka banget dan ini gua nggak ragu sama sekali. Ini gua nobatkan sebagai objek sand cloth meat yang paling bagus yang selama ini udah gua pernah review ya. Malah kayaknya yang paling bagus juga sih untuk semua objek sand cloth meat yang udah pernah gue lihat. Tapi kalau kita ngomongin proses pemasangan dan perakitannya, gue juga nggak ragu sih. Ini gue nobatkan sebagai objek yang proses perakitan itu yang paling sulit. Gue pikir sebelumnya Bennu Kagaho itu yang paling susah ya untuk proses pemasangan, tapi ternyata untuk objek guard cloth Pisces ini jauh lebih sulit sih dibandingkan dengan Bennu Kagaho. Bisa kalian bayangin sendiri untuk objeknya si Pisces ini. Benar-benar kelihatannya emang udah sangat rumit sih, dan gue dilihat dari gambarnya aja gue udah menduga sih kalau emang proses pemasangannya pasti susah. Dan ternyata emang sesuai ekspektasi gue sih, malah melebihi ekspektasi gue sih untuk kesulitan pemasangannya. Letak-letak kesulitan yang gue alami dalam proses pemasangannya itu adalah pas kita masang buntutnya ini ke bagian tatakannya. Nah, di bagian sini ini di bawah dan di atas. Nah, itu kita harus ngepas banget sih untuk nusukin ya, dan itu sangat sulit karena untuk bagian badannya sendiri ini terhubung ke bagian badan, bagian kepalanya ya. Ditambah lagi kita juga harus ngepasin ini penyangganya di bagian mulut atau badan di atasnya ini. Jadi kita ada 3 titik ya di sini. Ada 1, 2, dan 3 dan itu harus ngepas semua barengan. Lalu yang gua kesulitan juga adalah di dalam proses pemasangan bagian badannya ini ya, yang kayak tiang ini. Di bagian kaki, terus di bagian tangan, ini benar-benar susah banget kata gua. Karena nggak terlalu presisi gitu untuk kerangkanya. Lumayan keras ya untuk kita masukin armornya ke kerangka dari objeknya, dan itu ya menambah kesulitan lagi sih. Dan yang terakhir yang menurut gua sangat susah juga adalah untuk nyopotin sayap-sayap siripnya ini. Sirip-siripnya ini kan ada 4 ya. Nah, ini gua akan tunjukin. Nah, di bagian sini, ini kan kita harus nyopotin sirip atau sayapnya itu menjadi satu-satu gitu ya. Dan itu untuk proses nyopotinnya keras banget sih. Gua nggak tahu apakah emang semuanya itu emang nyopotinnya keras atau cuma figur gua doang. Cuman ya pasti figur yang gue dapet itu bener-bener keras banget gue nyopotin sirip-siripnya ini sampai gue takut patah sebenarnya. Ya kalau dikasih nilai 1-10 untuk tingkat kesulitan pemasangan objek Pisces ini gue kasih nilai 10/10 sih. Lalu untuk letak-letak armor ya, ini di bagian atas ini adalah helmnya ya, helm di bagian depan. Lalu di sini adalah bagian pundaknya, ini yang tumpukan paling atas yang berbahan besi ya, bisa ngeliat beda warnanya. Terus ini tumpukan kedua ada di sini dan tumpukan ketiga ada di sini. Lalu di bagian bawahnya juga sama. Lalu di bagian sini adalah sayapnya ya, yang dijadikan sirip. Jadi ini terpasang 2, kiri dan kanan. Lalu di sini adalah bagian badannya.
Dan di bagian belakangnya ini yang kayak ada bolong ini adalah penutup dari belakangnya yang biasanya untuk sayap itu sebenarnya kan nyolok-nyolok ke bolong-bolongan ini. Cuman ini dicabut semua dan dipisah-pisah menjadi sirip-sirip gini. Lalu di sini adalah helm di bagian belakangnya. Di sini adalah lututnya. Di sini adalah bagian roknya ya. Rok di bagian sampingnya. Dan di sini adalah bagian perutnya juga di dalam sini. Lalu untuk di sini adalah di bagian tangannya. Terus ini bagian lengannya. Dan di sini adalah bagian kakinya. Untuk di bagian sini, ini adalah di bagian pahanya ya. Lalu untuk di bagian bawah sini, ini adalah di bagian rok ya. Ini bagian rok bagian depan. Dan di bawah sini, ini di belakangnya itu adalah rok di bagian belakangnya. Dan di sini, ini adalah sayap di bagian belakangnya, cuman untuk yang di bagian bawahnya. Jadi ini sebagai buntutnya. Untuk objeknya sendiri, menurut gue ini cukup kokoh ya. Dan bisa kalian lihat, ini gue tekan-tekan itu masih kuat. Karena emang kalau nggak pakai penyangga ini pun, ini sebenarnya objeknya ini udah bisa terbang sendiri. Cuman ditambah lagi untuk penyangga di sini dikasih oleh Bandai, jadi ini menambah aman lagi sih untuk objeknya. Lalu kalau kita bandingin dengan versi animenya, ini sih udah benar-benar mirip banget sih ya. Gua sih benar-benar salut banget dan gua nggak nyangka sama sekali si Bandai bisa mereplika untuk objek Guard Viscus ini dengan sesempurna ini sih. Oke teman-teman, ini adalah figurnya atau bentuk dari orang ya, dari Viscus Aphrodite Godcloth yang sudah terpasang lengkap dengan armor-armornya semua. Dan seperti biasa, untuk Goldsen Godcloth pasti armornya sendiri itu penuh banget ya, heboh dan rame seperti ini. Lalu untuk detail dari armornya sih ini keren banget ya. Semua ukiran dan bentuk dari armor-armornya itu emang udah keren banget lah. Bisa dilihat teman-teman untuk di bagian kakinya, lalu di bagian roknya, badannya, armor bahunya, di armor kepalanya, itu benar-benar keren banget sih semuanya. Dan juga separasi warnanya antara warna emas yang lebih muda dan juga yang warna kuning ini, itu separasi warnanya dibuat dengan sangat rapi ya, bisa dilihat ya. Untuk warna catnya, itu di bagian bahunya juga dibuat dengan rapi. Dan juga kontras warna atau perbedaan warna antara warna sayap, terus sayap yang ada di bagian tangan dan di bagian kakinya itu gue suka sih, karena separasi warna itu membuat armor Viscus ini menjadi tidak monoton ya warnanya. Lalu dari mukanya sendiri dibandingkan dengan versi Goldsen yang biasa, untuk muka Viscus Soul of Gold ini lebih bagus sih untuk face sculpt-nya ya. Untuk parts-parts armor ya, untuk di bagian kepala ini semua terbuat dari plastik semua ya. Lalu untuk di bagian bahu, untuk yang di bagian atas ini terbuat dari besi, sedangkan untuk yang tumpukan di kedua dan di ketiga itu terbuat dari plastik semua. Lalu untuk di bagian tangannya ini terbuat dari besi, ini juga besi, sedangkan untuk yang sayap ini terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian badannya ini terbuat dari besi, di bagian perutnya terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian roknya ini terbuat dari full besi semua ya, dimulai dari rok di bagian depan dan juga di bagian sampingnya juga itu terbuat dari besi semua. Untuk di bagian pahanya ini terbuat dari besi, lutut besi, kaki juga besi, sedangkan untuk yang sayapnya ini terbuat dari plastik.
Lalu untuk di bagian sayap belakangnya, untuk di bagian sayap-sayapnya ini terbuat dari plastik semua, sedangkan untuk yang di bagian sini ini terbuat dari besi semua. Dan juga untuk di tengah-tengah ini juga terbuat dari besi. Lalu untuk artikulasinya di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri. Tapi untuk rambutnya sendiri ini tidak ada artikulasi ya, jadi ini langsung menyambung semua, tidak terpisah untuk helaian rambutnya di sini. Lalu untuk di bagian bahunya bisa naik. Lalu ini juga bisa lumayan fleksibel untuk di bagian bahunya. Ini juga bisa gerak-gerak untuk tumpukan bawahnya. Untuk bagian tangan bisa maju ke depan, ke belakang seperti ini. Bisa muter-muter juga. Untuk di bagian dadanya juga ada artikulasi sedikit dan ini bisa muter-muter ya. Untuk di bagian kakinya ini bisa nengkuk ke depan, cuman nggak terlalu banyak ya karena terhalang oleh ini di bagian roknya. Lalu ini bisa nengkuk juga. Lalu untuk di bagian telapak kakinya ini lumayan terbatas sih, karena di bagian kaki ini kita nggak bisa nengkukin ke atas karena ini terhalang oleh armor yang di bagian kakinya. Jadi ini cukup terbatas artikulasi di bagian telapak kakinya. Lalu untuk proses pemasangan armor ya, ini terbilang cukup mudah ya, karena semua armor itu pas ya di badan dari figurnya. Paling yang menjadi halangan tuh adalah di bagian sirip-siripnya ini sih, sirip bagian paha, kaki, dan juga di bagian tangannya. Karena ini sirip-siripnya itu semuanya sangat tajam sekali ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati, karena ini kalau misalkan kalian kebaret itu bisa berdarah sih. Lalu juga untuk di bagian sayapnya sendiri ini, di sirip-sirip di sayap belakangnya itu semuanya tajam. Jadi emang untuk armor si Piscas Godclad ini, itu ujung-ujung armor itu semuanya tajam-tajam semua sih. Jadi emang kalian harus hati-hati untuk armornya. Oke teman-teman, jadi untuk figur Piscas Aphrodite Godclad ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus banget. Mulai dari muka, armor, warna armornya juga yang kinclong, terus juga bentuk dari objeknya yang benar-benar membuat gua takjub banget sih. Untuk kekurangannya, selain dari proses pemasangan objeknya yang sangat sulit, menurut gua ada di bagian paras tangannya sih, karena untuk yang versi Godclad ini, untuk versi si Piscas memegang bunga itu kita hanya mendapat satu buah versi aja. Sedangkan untuk versi Goldsen yang biasa itu kita mendapat dua versi untuk tangan yang memegang bunga. Jadi kayak mengalami semacam downgrade aja sih dibandingkan dengan versi Goldsen yang biasa. Dan juga bunganya kita hanya mendapat bunga yang berwarna merah aja. Ya gua ngerti sih, karena di dalam anime juga si Piscas nih hanya menggunakan bunga yang berwarna merah aja. Cuma menurut gua nggak ada salahnya sih si Bandai menyertakan bunga yang berwarna putih dan juga berwarna hitam sebagai variasi. Oke, overall untuk skor dari Piscas Aphrodite Godclad ini, gua kasih nilai 9,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys on the next video. Bye-bye.